Berhentilah membangun narasi bahwa penangkapan kader partai politik adalah sebuah politisasi atau kriminalisasi hukum. Karena koruptor memang harus ditindak tanpa pandang bulu, siapapun dan dari latar belakang manapun. Harusnya partai politik turut andil dalam memberantas para pencuri dan pelanggar aturan negara, dan bukan malah melindungi mereka dengan dalih diserang atau dikorbankan. Belajarlah dari Nasdem. Meskipun kader partainya ditangkap karena korupsi, meski kecewa dan sakit hati, tapi tidak membangun drama dan sibuk mengarang narasi. Karena Indonesia tidak akan maju bila partai politiknya kebanyakan main drama dan tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Barusan ada VT yang lewat di beranda saya, tapi kayaknya udah sejak bulan Januari ya. Tapi saya seneng kalau lihat VT seperti ini. No, VT-nya no. Nah, di situ katanya KPK menyita uang sebanyak 8,1 miliar dari DPR Partai Gerindra. Nah, dan di situ ada captionnya, dilarang heboh karena ini bukan dari PDIP. Padahal yang heboh itu kan kalian sendiri kan. Setiap kader dari PDIP itu tertangkap korupsi, kalian sendiri yang ribut ingin membelanya. Masa koruptor dibela? Nah, kalau dalam kasus ini yang 8,1 miliar yang disita KPK dari DPR Gerindra ini, wah saya malah seneng dong. Berarti presiden kita itu hebat. Jadi fitnah kalian dulu itu tidak terbukti. Yang katanya kok yang ditangkepin tebang pilih cuman dari partai ini aja gitu ya. Ternyata nggak tebang pilih kan. Dari Gerindra sendiri juga ditangkap tuh, buka matamu tuh. Terus buat kalian yang selalu komen VT semua pendukung Pak Prabowo ya, yang kalian selalu komen adili Jokowi, adili Mulyono gitu kan. Nah gini, menurut saya biar adil ini ya. Ya udah, kalau mau mengadili ada bukti enggak apa-apa. Tapi semua mantan presiden Indonesia gitu loh, biar adil. Mulai dari mantan presiden Megawati, nah itu diperiksa tuh, ada bukti enggak tuh, kalau ada kandangin. Nah, terus dari mantan presiden Pak SBY itu juga tuh coba dikorek, ada bukti enggak, kalau ada bukti kandangin enggak apa-apa. Terus Pak Jokowi, nah itu kalian korek juga. Kalau emang ada bukti-bukti yang valid dan bukti yang benar, ya udah kandangin aja, nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Delogo. Ubur-ubur ikan lele, ada penggeledahan le. Ya, KPK baru aja menyatronin rumah ex Gubernur Jawa Barat. Diduga ada korupsi saat pembangunan BJB Bank Jawa Barat Banten. Sabar ya Pak ya, memang hari ini Pak Prabowo sedang bersih-bersih. Tapi hasilnya apa? Kita tunggu dari KPK karena identitas tersangka masih dirahasiakan. Lalu, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan hari ini omong-omong? Indonesia gelap. Bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Tenang Pak RK, cuman digeledah. Kan Pak RK juga belum pernah diperiksa. Jadi kalau nggak bersalah, mah tenang aja. Saya mendoakan mudah-mudahan Pak RK tidak bersalah dan memang tidak bersalah. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini. Tapi para ateng udah sibuk banget nih mention dan nge-tagin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget nge-tag dan mention gue. Apalagi nih bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya.
baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, contohnya kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macam. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan lihat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Menjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengsarkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu, malah membela koruptor? Kayak mana ini ya? KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi atau sengaja dijadikan tersangka korupsi atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya?